Oke, selamat sore teman Indodax semuanya. Selamat bergabung di Trading Class Batch 2 yang akan kita bahas materi ini bab 2 terkait dengan jenis-jenis candlestick dan konfirmasi candlestick. Nah, ini candlestick ini sangat penting banget ya, teman-teman. Jadi, sebelumnya kalian mungkin ada yang belum tahu ya candlestick ini namanya apa, ini candle yang tinggi namanya apa. Jadi, kali ini kita akan belajar lebih detail, dirangkum pelan-pelan supaya kalian bisa dapat mencerna dengan baik ya. Nah, sebelum kita mulai acara, kalian bisa siapkan catatannya dulu nih. Nanti kalian bisa tulis hal-hal yang pentingnya aja. Dan tentunya kalian di sini juga bakal dapetin informasi lengkap juga terkait dengan arah tren lagi yang sebelumnya kita bahas. Yang akan kita bahas kali ini adalah bab 2 ya. Kayak gitu. Dan um, kita langsung mulai aja ya. Mungkin saya mau infokan dulu selamat untuk 15 poin terbesar ya yang sudah dibagikan tadi pagi. Yang pertama tadi siapa tuh yang poin terbesar tuh? Yang dimenangkan oleh Adit ya, dan kedua Diana Sarah dan seterusnya. Itu kalau kalian nilainya tetap stay di 150 poin, itu akan terus-menerus berkelanjutan ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak absensi sekarang, itu kalau nggak ngerjain soal, itu nggak dihitung poinnya ya. Jadi wajib yang absensi itu bakal masuk poin. Tapi kalau nggak absensi itu nggak bakal masuk poin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak absensi soal itu nggak dinilai ya. Jadi harus teliti lagi dan kalian harus tetap ikutan di trading class batch 2 ini sampai selesai seperti itu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman. Lagi kita belajar bareng-bareng sini sampai 1 jam ke depan. Saya izin share screen ya. Sebentar ya. Oke, nah ini kita anggap ini aja ya teman-teman. Ini kita anggap papan tulis kosong lah ya. Kalian bisa di zoom atau itu ya. Bentar. Nah, jadi ada empat macam jenis empat jenis candlestick ya. Yang pertama hammer, kedua doji, ketiga inside bar, keempat Marubozu. Nah, dicatat untuk baik ada 4 jenis candlestick. Nah, gambarnya seperti apa? Oke, kita langsung buat gambar ya. Kita fokus ke hammer dulu ya. Hammer. Nah, kita buat contoh gambar hammer itu seperti apa sih? Mau merah, mau hijau, yang penting itu ada ekornya ya teman-teman. Biasanya hammer ini cuma hanya satu dong ekornya. Nah, ini contoh hammer. Jadi dia hanya membentuk satu ekor saja ya teman-teman. Ekor itu sumbu ya, sumbu bawah maupun sumbu atas. Tidak berpengaruh dari warna hijau atau merah. Ini tetap sama ya. Jadi mau dia hijau, mau dia merah itu tetap sama. Itu yang disebut dengan hammer. Tapi biasanya kalau subuh di bawah itu akan cenderung akan mengalami kenaikan. Tapi nanti kita bahas entry-nya itu bukan di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan candlestick hammer itu belum indikasi pembelian. Oke, kita next lagi. Doji. Oke. Kalau doji dia terbentuk ada ekor bawah, ada ekor atas juga ya teman-teman ya. Ekor itu yang hitam ini ya atau shadow. Shadow itu sumbu. Sumbu bawah ataupun sumbu atas. Mungkin beberapa istilah teman-teman, shadow itu apa sih? Nah, itu shadow ini sumbu bawah ya teman-teman. Jadi ada sumbu bawah yang ada garis-garisnya itu loh. Itu disebut dengan shadow ya. Kalau doji ini sama tetap. Nah, doji ini tetap ada warna, kita kasih warna aja ya. Nih, kayak gini contoh. Nah, ini merupakan doji dan hammer. Kita buat lagi untuk doji. Hmm, masih sama, dia ada sumbu bawah dan sumbu atas ya untuk doji ya. Cep. Nah, ini merupakan doji. Dan yang ketiga,
inside bar ini cenderung dia bodinya itu lebih besar ini inside bar. Jadi kalau inside bar itu setengahnya dari full Marubozu. Marubozu itu candle tuh, ntar saya tunjukin ya. Ini adalah inside bar. Ini ekornya nggak terlalu tinggi kok. Oke, sebentar ya. Ini tuh seperti ini. Kita tulis ini inside bar. Oke, inside bar. Dan yang terakhir adalah Marubozu ya. Bentar, kita buat yang merah. Tuh. Oke. Nah, ini adalah greasing candlestick dan yang terakhir adalah Marubozu. Nah, Marubozu ini adalah indikasi pembalikan tren ya. Jadi ibaratkan kalau misalnya kalian menemukan candle merah, terus ketemu candle hijau. Dan candle hijau ini merupakan area pembelian kita, yaitu pembelian Marubozu. Dia agak panjang. Tidak harus full, yang penting badannya itu 80 sampai 100 deh. Tapi kalau misalnya Marubozu inside bar kan badannya kan cuma 50% ya. Kalau Marubozu itu 80 sampai 100%. Ya, diulangi lagi. Untuk inside bar itu 50% dari candle Marubozu. Jadi setengahnya dari Marubozu ya teman-teman. Kalau untuk Marubozu dia tingginya itu 80 hingga 100%. Paham ya? Jadi kalian bisa melakukan pembelian yang tepat itu ketika candle Marubozu sudah terbentuk ya. Kalau belum terbentuk Marubozu nggak boleh entry ya teman-teman. Jadi nanti kita cari tahu bentar. Nah, ini ada sumbu bawah sumbu atas juga ya. Jadi semua candle itu terbentuk ada shadow-nya lah. Ini nggak harus full body kok teman-teman ya. Tadi saya ingatkan lagi. Tidak harus full body tapi harus 80 atau enggak 100% lah atau 90% lah. Nggak mungkin sih candle satu body 100% sih teman-teman. Pasti ada sumbu atas dan sumbu bawahnya. Oke? Nah, ini adalah 4 indikator candlestick wajib membeli saat Marubozu terbentuk. Nah, jadi catatannya kalian harus membeli ketika Marubozu terbentuk. Kalau kalian menemukan candle hammer, doji, inside bar, jangan dibeli ya, jangan dibeli. Kenapa jangan dibeli? Karena ini belum ada ketidakpastian market itu akan cenderung naik atau turun ya. Jadi masih kayak jenuh ataupun candle itu masih stabil-stabil aja, belum ada pergerakan ya. Kalau terkait dengan volume itu menurut pribadi saya ini tap dior dulu ya teman-teman. Volume itu mengikuti dari Marubozu. Kalau Marubozu terbentuk, volume terbentuk. Begitupun kalau misalnya volume tinggi dan Marubozunya ada, nah itu indikasi bahwa market ya kalian back test dulu aja. Itu menurut saya akan lanjut naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum ada back test, kalian lebih baik riset dulu aja. Sering-sering buka aplikasi TradingView. Kan tadi udah saya reminder ya sebelum kalian ikut trading kelas bed 2, TradingView itu harus kalian biasakan dilihat. Kalau kalian sering melihat di hanya chart grafik sementara aja, malas mengidentifikasikan, itu agak sulit ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kalian harus terbiasa membuka aplikasi TradingView-nya itu. Oke? Seperti itu. Nah, jadi dengan baik-baik beli ketika candle sudah Marubozu. Bully sebelah kanan. Contohnya seperti apa? Oke, kita cari contoh market outlook ya. Kita kasih contoh yang memang lagi Oke. Nah, teman-teman di sini kalian lihat ini market random ya, ini di TradingView saya juga mengidentifikasikan beberapa market buat saya riset sendiri. Nah, ini ada terbentuknya candlestick konfirmasi. Kelihatan gambarnya ya teman-teman ya. Oke. Kita zoom ya. Oke, terlalu jauh ya. Oke, kalian bisa lihat aja deh yang di atas garis ungu ya. Ini merupakan garis ini adalah EMA 200 ya teman-teman. Dimana kalau misalnya candlestick sudah di atas EMA 200, ini cenderung indikasi market akan mengalami kenaikan. Tapi balik lagi, kalau kalian masih ragu, lebih baik wait and see atau belajar. Oke?
Nah, ini indikasi Marubozu. Yang saya maksud tadi kan kalian harus membeli ketika Marubozu itu terbentuk tetap. Ya, terbentuk tetap. Berarti kalau terbentuk tetap harus beli gimana? Harus beli ketika pas mau ganti candlestick. Paham ya? Kalau di jam, kalau di time frame 4 jam, berarti ganti candlestick di jam berapa? Di jam 3 sore, 7 malam, 11 malam, 3 sore, 3 pagi, 7 pagi, dan 11 siang. Nah, itu adalah merupakan waktu WIB pergantian candlestick pada time frame 4 jam. Oke, jadi kalian memastikan pada jam-jam tersebut untuk mencari candlestick yang sudah full Marubozu untuk melakukan pembelian. Paham ya? Itu untuk time frame 4 jam. Lalu kalau untuk time frame daily gimana? Kalau untuk time frame daily, kalian bisa membeli ketika jam 7 pagi. Dengan catatan candle sudah full Marubozu. Tapi nggak harus kalian bangun jam 7 pagi pas ya. Kalian bisa bangun di jam 6 atau setengah 7 untuk memastikan candle itu sudah valid atau full Marubozu. Kalau misalnya sore hari ini nih, market ada candle Marubozu di time frame harian. Kalian jangan melakukan pembelian sekarang, tapi kalian bisa melakukan pembelian besok hari di jam setengah 7 ataupun jam 7 ketika pergantian candlestick. Kenapa nggak sekarang ketinggalan dong? Tidak ada yang tertinggalan, cuman itu untuk memastikan apakah candle tersebut full Marubozu itu bisa bertahan sampai pagi. Kan kita nggak ada yang tahu. Takutnya kalau kalian beli sekarang, tahunya nanti dibanting di besok hari, gimana? Kalian nyangkut kan? Jadi memastikan aja itu candle harus full Marubozu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini berikut contohnya. Kalau kalian entry di sini, kalian dapat persentase berapa returnnya nih. Kalau kalian menemukan candle seperti ini tuh ya 4%. Jadi kalau misalnya kalian sehari target 3%, yang dari modal kalian, ya kalian bisa take profit aja. Contoh modal 10 juta, 3% berapa? 300.000. Kalau udah profit 3%, apakah mau kalian jual untuk scalping, apakah kalian mau invest aja? Atau trading selama mingguan? Itu oke. Itu tergantung dari strategis dan profitable kalian. Bukan saya yang menentukan kalian profit mau berapa, tapi kalian yang menentukan karena kalian yang memencet tombol take profitnya, bukan saya. Oke? Jadi beberapa trader tuh masih bingung take profit di mana, take profit di mana. Nah, kalau kalian merasa cukup ya udah di take profit, ngapain diliatin gitu kan? Oke, ini contoh candle full Marubozu. Kita cek lagi di beberapa outlook lain. Kalau seperti ini, dia kan udah di resisten ya teman-teman. Nih, kalau candle full Marubozu udah di atas resisten, ini sangat tidak disarankan untuk beli sih teman-teman. Karena ini udah full banget kencang. Ya. Jadi lebih baik menurut saya ini lebih ke wait and see. Ini untuk time frame 4 jam ya. Kita bicara untuk time frame 4 jam. Coba yuk kita cek-cek market yang lain seperti market apa ya. Nih, kalian lihat Susi. Susi market di sini sangat jelas. Ini ada candle full Marubozu ya teman-teman. Di mana bodinya itu lebih tinggi dari bodi sebelumnya. Nah, ini merupakan indikasi pembeliannya teman-teman. Jika kalian beli di jam 11 siang barusan, kalian bisa dapat return persentase berapa? Kalau 3% udah kena. Sehari berasa deposito dikurangin pajak ya teman-teman, returnnya ya teman-teman. Nah, jadi ya, sesimpel itu buat nyari pembelian itu ya berdasarkan candlestick yang sudah full Marubozu dengan memastikan candlestick itu sudah tetap terbentuk ya, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa outlook lain kita cari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada outlook market yang udah saya cek sebelumnya. Ini berlaku untuk semua market ya teman-teman, bukan hanya market-market tertentu. Kalian wajib list market outlook Indodax di sebelah kanan ini, wajib secara manual. Ya, nanti kalian bintangin klik ini nih, add symbol. Contoh market apa? BNB USDT. Nah, kalian tinggal di plus. Nanti otomatis bisa masuk ke list di sini. Lalu kalian ukur tuh persentase kenaikannya. Yang di atas 3%, untuk yang 4 jam kalian bisa melakukan pembelian dengan catatan candle sudah full. Nah, kita bicara tentang YGG, ini market YGG ini udah break resistant candle yang dimana ini merupakan indikasi pembelian ya. Jika kalian beli di jam 7 pagi, ini kita bicara time frame harian ya. Tadi kan time frame 4 jam. Kalian bisa melakukan pembelian di jam 7 pagi. Nah, persentase yang didapatkan kalian dari harga sini kita ukur ke atas sudah berapa persen tuh. Jangan heran 32% sehari di kripto tuh ya mudah, asalkan kalian tahu momentumnya ya. Jadi jangan asal kalian beli, ikut-ikutan teman gitu kan, yang ada makin rungkat gitu ya. Ini 32%. Dan kalau misalnya kalian hold dan merasa yakin udah profit 32% dan jam 7 masih tetap terbentuk candle seperti ini, nah kalian bisa tahan lagi tuh ya. Dan akhirnya kalian dapat berapa tuh? 100%, cuma 2 hari. Kalau di atas lagi itu
Kalau merasa cukup TP atau nggak di resistennya di 190%. Wow, sangat sangat wow banget ya teman-teman ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian menemukan candle merah seperti ini, kalian beli ya, kalian pasti rungkat tuh, dan 16%. Ya, jadi kalian harus lebih hati-hati lagi dalam melakukan pembelian berdasarkan candlestick konfirmasi. Kayak gitu. Kalau kita cek CTSI, ini kita bicara daily, DAX, sebentar ya, kita identifikasi beberapa market. Nah, ini kan di time frame daily ya teman-teman. Kalau di time frame daily-nya sudah full Morboju di sini, di Morboju nih ya. Nah, ini merupakan area pembelian kita saat penerbitan candle. Dan kalau misalnya kalian melakukan pembelian, kalian dapat return berapa? Tuh, 9%. Analisa itu nggak perlu kebanyakan indikator. Kalian hanya cukup pahamin aja ini. Ya, sesimpel itu. Cuman ada beberapa materi yang memang harus kalian pelajari seperti Fibonacci. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Ini baru basic setengahnya lah. Ini benar-benar kalian harus paham ya. Kalau kalian nggak paham jenis-jenis candlestick konfirmasi, sulit buat terjun di market kalau kalian nggak bisa melakukan pembelian apapun ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli tanpa ilmu pengetahuan, ya tuh ya, garis panas sebelah kiri, kalian beli itu ya. Jadi kalau market ini udah turun dan kesempatan untuk beli. Sebenarnya istilah ini kalau pandangan saya, kalau market lagi turun itu kesempatan buat beli. Emang kesempatan buat beli, tapi itu udah kesempatan buat pembalikan tren nggak, gitu ya. Jadi jangan beranggap kalau market turun tuh sebagai, kalau saya itu sebagai cuan untuk beli. Cuman tidak. Market turun itu tunggu reversal atau pembalikan harga baru saya beli. Nih, kalau kita beli di sini di tanda panah, kita ukur persentase ke bawah, kalian rugi berapa? Nah, udah kena mental duluan, akhirnya nggak mau investasi lagi karena risikonya terlalu besar. Ya, itu bukan risiko yang terlalu besar karena kalian nggak mau belajar. Ya, ini udah jelas banget kan. Kalau misalnya candle yang gabut seperti kayak Yoga bilang kayak tadi inside bar, doji, ya ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita hindari teman-teman. Jadi kalau kayak gini nggak usah dibeli, hanya membuang waktu aja. Nih sebentar ya, kita buat lingkarin, mana lingkarannya? Sebentar, sebentar. Nah, ini candle-candle jenuh, candle-candle gabut, jangan dibeli ya. Karena hanya membuang waktu kalian aja nih. Yang saya lingkarin itu candle-candle jenuh ya. Yang kayak gini tuh jangan dibeli ya teman-teman. Kayak gitulah. Dan ini apakah marketnya akan lanjut naik? Ya menurut saya ini bakal lanjut naik lah. Tuh. Kayak gini ini candle jenuh, candle gabut, doji, hammer maupun di sidebar itu jenuh. Jadi jangan melakukan pembelian ketika market lagi jenuh. Oke? Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita bicara tentang ini nih, kita buat lingkaran lagi yang ini. Nah, kalian kan beli ketika candle sudah 80 atau 90%. Ini bisa dibilang udah candle 80% ya teman-teman. Mana ya? Ini udah terbilang candle 80% lah. Tapi mungkin ini saya ukur 70%an sih. Cuman ini bisa dianggap bisa disebut valid karena di atas garis biru ya. Nah, ini kita bisa melakukan pembelian di tanda panah itu ya. Pas ganti candle kita langsung beli. Nah, persentase yang didapatkan berapa? Kita ukur tuh 15%. Kalian jual di resistennya aja. Tuh, ini ada resistennya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bicara tentang persentase itu tuh bukan tentang berapa waktu kalian lama ya buat di hold, tapi saat di market itu menyentuh area resistennya. Kalau resisten udah ini cuma beberapa hari teman-teman. Ini cuma 1 hari doang 15% tuh. Karena udah di resisten, dia akan turun ke bawah. Bukan kalian beli di sini terus hold sampai 2 bulan, 3 bulan. Nggak seperti itu teman-teman. Di kripto itu ya, memang ada momentum-momentum yang tepat buat kalian bisa beli dan jual. Bukan hanya beli jangka panjang. Kecuali kalau kalian dapat harga bottom lah. Bottom banget. Karena ini kalau di tengah-tengah kayak gini, ini belum bottom teman-teman. Kalau di bawah sini baru bottom lah. Nih, harga paling bawah. Ya. Tapi kalau misalnya belum di situ ya, nggak bisa di ini lah teman-teman ya. Nggak bisa di hold lama. Karena kalian dapat di harga tengah-tengahnya. Smart people ya teman-teman. Karena ini udah jelas banget candle-candle seperti ini. Jadi kalau ngeliatin ya udah, ngeliatin ini better nggak buat dibeli. Kalau beli ya udah. Kalau misalnya belum bayakin backtest, ya kalian coba aja modal 10.000 di Indo. DAX cuma modal 10.000 kok teman-teman. Anggap aja 10.000 itu 10 juta. Jadi kayak merasa anggap kalau misalnya harga
aset kita jadi 11.000, kita dapat 1 juta. Kita anggap seperti itu aja dari modal 50.000 nih, anggap aja itu 5 juta. Nah, kalau misalnya 50.000 jadi 60.000, nah anggapnya uang kita udah 6 juta. Karena kalau kita berpikir modal kecil, kapan cepat kayanya, kapan cepat dapat untungnya, nggak kayak gitu. Kalau kalian pemula, lebih baik banyakin modal kecil dulu, pelan-pelan. Kalau misalnya udah cukup, berani, ya udah kalian tambahin modal secara perlahan. Oke? Next, jenis-jenis candlestick sudah pada paham ya. Sekarang kita akan membahas konfirmasi candlestick. Nah, ini ada 2 macam konfirmasi candlestick yang wajib kalian ketahui nih. Karena beberapa candlestick yang belum ada konfirmasi itu jangan dibeli. Tapi lebih baiknya kalian bisa di screenshot dulu nih yang ini nih. Sebenarnya belum diubah ya gambarnya ya. Nah, nih, kalian bisa di screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, screenshot dulu sebentar ya teman-teman ya. Saya minum dulu. Oke, kalau udah paham ini, kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kan kita bahas bareng-bareng ya. Next, konfirmasi candlestick. Ada dua macam konfirmasi candlestick. Jadi kalau beli itu berdasarkan konfirmasi ya. Dicatat baik di pikiran kalian. Beli berdasarkan konfirmasi. Beli berdasarkan konfirmasi. Beli berdasarkan konfirmasi. Udah disimpan belum tuh di pikiran kalian? Udah ya? Kalau udah, kita next. Ada 2 macam. Yang pertama adalah Marubozu bullish. Nanti ada bentuk candlenya kok. Yang kedua yaitu bullish engulfing. Oke, ada 2 macam ya. Bentuknya seperti apa? Oke, saya buatin gambar nih buat kalian ya. Yang maunya profitable terus ya. Kalian kan maunya profitable terus ya? Nah, makanya kita buatin bareng-bareng. Sini terbentuknya candle seperti Marubozu. Ini kayak agak kurang. Oke, bentar ya. Oke, dan ini merupakan bentar. Ini nggak harus hijau atau merah, tetap aja ya. Nggak hijau merah tetap bisa. Nah, ada konfirmasi nanti saya kasih penjelasan ya. Nah, yang pertama kita buat nah, yang ditanda panah itu bebas. Ini apa yang disebut ditanda panah? Yang disebut doji. Oke? Kalau doji, ini nggak harus doji ya teman-teman. Ini bisa hammer atau doji. Yang tadi jenis-jenis candlestick di atas ya. Jadi ada 2 macam. Bisa hammer atau doji. Bebas. Mau merah, mau hijau, bebas. Oke? Nah, kalian belinya itu pas ini udah terbentuk tetap. Ya, nah, saya tulis aja dulu ya biar bisa paham lebih detail ya. Beli saat candle terbentuk. Jadi harus terbentuk teman-teman. Kalau belum terbentuk jangan dibeli. Makanya beli pas ganti candle ya. Ingat baik-baik tuh. Kadang ke-12 biar jelas. Beli saat candle terbentuk. Nah, jadi balik lagi untuk yang pertama, dia ini masih indikasi. Ada gambarnya nggak? Guys, ada gambarnya? Ada gambarnya nggak? Tolong ditulis kolom komentar ya, ada gambarnya nggak? Kalau ada, bisa ditulis komentar. Ada ya, oke sih. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, kalau misal ini kan candle pertama ya. Ini saya jelasin dulu, ini indikasi candle pertama. Yang candle merah itu bukan pertama ya candlenya. Ini kita bicara tentang entry ya. Ini yang kedua. Ya. Nah, jadi yang pertama itu bebas candlenya. Mau doji, mau hammer itu tetap sama aja, bebas. Jadi kalian wajib beli ketika candlenya itu pas udah hijau. Kalau masih hammer doji itu masih indikasi, belum dipastikan itu ada Marubozunya. Karena kita beli berdasarkan konfirmasi. Kadang orang trader kadang gatel banget masih doji hammer entry. Ya, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Yang jelas-jelas aja. Oke?
Yang rungkat-rungkat sebelumnya, yang memang belum tahu ilmu ini sebelumnya, udah sekarang belajar pelan-pelan. Nah, ini yang disebut dengan break resistant candle. Ya, kalau the break resistant candle ini merupakan indikasi akan lanjut kenaikan. Tadi kan seperti yang gambar sebelumnya kan saya jelasin, kalau the break resistant candle dia akan lanjut kenaikan. Gak salah loh, dan jangan kaget kalau sehari itu kalian bisa dapat 20%. Lebih dari deposito, lebih dari obligasi, lebih dari reksadana. Tapi ingat, ini butuh ilmunya. Jadi kan jangan penting profitnya aja, tapi ilmunya dulu diambil ya. Pelan-pelan yang penting pasti ya teman-teman ya. Dan ini merupakan mortgage bullish contohnya ya teman-teman. Lalu kalau untuk bullish engulfing, kita geser ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri udah pada paham ya. Kalau misalnya kalian pengen bertanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bakal discuss bareng-bareng ya. Oke, next. Bullish engulfing terjadi karena bentuk seperti apa ya? Bullish engulfing itu cuman ada dua aja teman-teman. Cuman ada dua. Dia itu bersamaan dengan, nah, inside bar dan Morboju. Contohnya, ini kita ambil warna hijau. Ini kita ambil warna merah. Ya, jadi bullish engulfing ini cuma ada dua doang, yaitu inside bar, setengah body ya, inside bar, dan yang Morboju itu 80 atau di atas inside bar deh teman-teman ya. Nah, ini ada sumbunya bawah, ada sumbu atas juga teman-teman. Jadi nggak, jadi sumbu candle pasti ada terbentuknya Morbojunya juga, sumbu juga. Kecil-kecil aja, karena itu inside bar. Next, kalau kayak gini apa yang harus dibeli ya? Sama aja teman-teman. Bentar. Yang penting ini bodinya lebih tinggi dari sebelumnya. Yang disebut dengan bullish engulfing. Nanti kita kasih praktekkan contoh gambarnya ya teman-teman ya. Beli saat candle terbentuk. Ini saya akan terus mengingatkan ke kalian saat candle terbentuk. Dapat trader ya balik lagi. Nggak mau sabaran ngeliat candle terus. Oh itu pas terjebak candle jenuh. Candle banyak harapan. Ingat teman-teman, di market itu jangan kebanyakan harapan. Nanti sakit hati ya. Jadi yang pasti-pasti aja, banyakin backtest, pelajari pelan-pelan, gak usah buru-buru, karena kalian kan masih belajar. Kalau belum belajar, kalau misalnya menguasai, lebih baik investasi lihat ke atas dulu, pelan-pelan prosesnya, gak usah buru-buru ya kan. Karena kita kan prosesnya beda-beda masing-masing ya. Fokus aja sama diri sendiri. Nah ini contoh beli saat candle sudah terbentuk ya. Jadi ini mah cenderung hanya butuh satu konfirmasi candlestick aja ya teman-teman ya. Yaitu candle Marubojunya aja. Kita buat panah, ini inside bar. Kita tulis di sini biar yang teman-teman sini udah pada paham. Inside bar. Oke. Lalu yang di sini apa? Ini Maruboju. Kita buat aja nggak apa-apa. Maruboju. Maruboju ya teman-teman. Ini yang dimaksud dengan Maruboju bullish. Kalau bullish kan market naik, kalau bearish kan market turun. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu istilah ya. Jadi kalau uptrend itu naik, bullish itu naik, downtrend itu turun, bearish itu turun. Kalau nggak tahu istilah-istilah, kalian tanya-tanya aja di grup. WNS apa sih? Wait and see, masih menunggu dan lihat nanti pergerakan marketnya. Kalau Dior apa? Dior on research, jadi kalian bisa mengidentifikasikan kembali apa yang dibagikan oleh teman-teman kalian. Misalnya market PP naik kencang nih besok. Nah, kalian jangan langsung percaya. Kalian identifikasi ulang lagi. Karena nggak ada strategi yang benar-benar mantul ya teman-teman, 100% valid ya. Dan ini pun saya ke kalian ya, saya pure masih pengalaman saya sama 3 tahun di financial market kayak gini. Ya, kalian bisa tetap Dior juga, kalian bisa bikin backtest juga, karena kita sharing-sharing di sini sama-sama belajar ya. Nah ini contoh 2 macam konfirmasi candlestick. Kalian bisa di screenshot dulu silakan. Yuk screenshot yuk. Daging semua ini buat hari ini. Kalian kalau bisa udah paham, saya yakin kalian ke depannya udah merasa, oh iya. Oh iya, jadi nanti kalian bisa terapkan ilmu ini ke teman-teman kalian juga. Jadi orang yang belum tahu jadi tahu. Jadi sebar manfaat positif buat teman-teman sekitar juga ya teman-teman ya. Supaya ya kalau SDM kita baik ya justru malah makin makmur ya. Tapi kalau SDM kita rendah ya, yang ada kebanyakan masalah nantinya. Oke, valid ya, sudah selesai. Lalu apa sekarang? Sekarang kita langsung identifikasi market, beberapa market yang ada di TradingView.
Oke, bicara tentang konfirmasi candlestick, mungkin kita cari market lain ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya, kita belajar pelan-pelan. Kita identifikasi dulu pelan-pelan. Kayaknya PP ya. Oke, kita lihat di sini PP. Oke, bentar ya teman-teman ya. Nah, ini market PP. Kalian lihat di sini ini time frame daily, time frame harian. Berarti kalau time frame harian, kalian bisa membeli di jam 7 pagi. Ingat baik-baik tuh ya. Kenapa di jam 7 pagi? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak itu? Guys, market kalau pagi itu untuk entry. Siang, sore, atau malam itu udah running profit. Kecuali yang pagi nggak ada konfirmasi candlestick, dia sorenya baru ada konfirmasi candlestick. Nah itu berarti ke time frame 4 jam. Jadi stepnya gini ya teman-teman. Ingat baik-baik, dicatat baik-baik. Karena saya lupa-lupa lagi. Pertama, kalian bangun pagi nih jam 7 nih contoh ya. Jam 6 lah bangunnya. Itu pakai time frame harian atau daily. Kalau siang, sore, malam itu time frame 4 jam. Ya, time frame 4 jam aja, nggak perlu ganti-ganti time frame. Jadi pertama daily, sore 4 jam. Ya, siang sore malam tuh 4 jam. Jangan jangan kekeh time frame 5 menit kelamaan bang ya udah kalau misalnya kalian bisa mau kelamaan ya udah siap-siap rungkat aja. Oke? Jadi pagi daily, siang sore malam 4 jam. Nanti pas jam 6 pagi kalian bangun, kalian buka time frame daily. Kalau kalian ketiduran ya udah kalian udah telat, udah ketinggalan momen, udah ketinggalan pas supir ya. Jadi kalian bisa pakai time frame 4 jam. Oke? Kalau udah ketinggalan pas supir di jam 7 pagi, kalian telat ya kan pakai time frame 4 jam. Paham ya? Di note ya. Diingat baik-baik di pikiran kalian ya. Oke, di next ini yang tadi yang kita bahas. Apa tadi kita bahas? Konfirmasi candlestick ya. Oke. Lalu kita lihat di sini apakah ada konfirmasi candlestick? Ya ada dong. Nih, kalian lihat tuh. Jangan warna merah, kita warna putih aja tuh. Kalian lihat pada garis ini ya. Saya panahin deh. Mungkin orang teman-teman nggak kelihatan nih. Saya panahin tuh. Ini konfirmasi candlestick apa? Maruboju Bullish. Udah paham ya? Udah hafal ya? Oke. Kalau kayak gini, kalau udah Maruboju Bullish, bisa beli nggak? Ya beli dong. Kalau kalian beli di sini, berapa persentase yang didapatkan? Tuh, jangan kaget. 31%. Ya. Nah, ini kan indikasi Maruboju Bullish ya. Nih, nih ya, konfirmasi candlestick kan. Tapi dia langsung turun. Nah, karena ada garis resistennya, teman-teman. Tuh, yang pas di atas. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa take profit di resistennya. Makanya 3% tuh. 10% ya. Wow. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya untuk Maruboju Bullish. Kita cek yang lain ya. Kita cek yang lain, kita cek yang lain, kita cek yang lain. Makanya kalau biar lebih mudah kalian mendapatkan momentum ya, yaitu banyakin whitelist aplikasi koin-koin yang ada di TradingView guys. Nah, kalau kita bicara AXS ini ya, market AXS ini kalian lihat sendiri ini konfirmasi apa? Bearish engulfing kan. Nah, kalau bearish engulfing ini bisa TP-nya di bawah. Ini bakal penurunan ke bawah ya, jadi kalian jangan dibeli. Kita bicara tentang daily time frame dulu ya. Biasanya kalau misalnya ini kurang bagus, kita cek yang lain ya. Kita cek pelan-pelan nih teman-teman ya. Nah, RNDR kan ada kan? RNDR bisa pantau nih di daily nih buat kalian bisa beli besok jam 7 pagi dengan catatan candle sudah full Maruboju ya. Ini indikasi buat market signal juga buat kalian nih teman-teman. PRIDR bisa entry di 25 ribuan atau 26 ribuan. 26 ribuan ya untuk RNDR nih teman-teman bisa set buy. Kenapa? Di daily time frame ini sudah full Maruboju. Ya. Ini emang di resisten guys, emang di resisten. Tapi kalau satu candle Maruboju di resisten itu bisa kemungkinan breakout. Ya, tapi ini tetap dior. Ini kalian bisa lihat RNDR kan pergerakan dari sore hari kan di jam setengah 4 sore ini kan full Maruboju. Kalau ini masih belum ada, belum jangan beli sekarang ya teman-teman. Kita beli di jam 7 aja besok. Ya. Atau mau dicicil boleh, tapi tetap dior. Kayak gini ini contoh candlestick konfirmasi. Kita bicara, coba kemarin itu ada CFX.
Nih, kita lihat nih. Nih, teman-teman bisa lihat pada lingkaran. Ini kayak konfirmasi apa-apa. Bullish engulfing. Ya, ini konfirmasi bullish engulfing. Ini juga konfirmasi udah breakout resisten yang di bawah, yang garis hijau. Saya buat garis hitam. Nah, ini merupakan indikasi untuk breakout resisten kita sebagai pembelian ya, di atas bodinya tuh. Nah, ini yang bullish engulfing yang tadi kita maksud ya, teman-teman. Jadi, cuma ada 2 konfirmasi, kalian bisa beli. Cuma ada 2 aturan konfirmasi, cuma itu doang. Tanpa itu kan, gak usah beli. Ya, jangan beli kalau memang belum ada seperti konfirmasi kedua ini ya, teman-teman. Kalau kalian masih pengen beli ketika gabut, candle jangan beli ya. Oke? Paham sampai di sini guys ya? Paham dong, masa nggak paham? Candlestick ini basic banget. Kalau kalian belum paham candlestick, kalian gak usah lanjut bab lagi. Kenapa? Ini harus kalian lulus dulu. Harus lulus dulu babnya, ya. Jangan asal kalian ikut tapi kelewat-lewatin materi yang lain gitu. Nah, ini kalau kita identifikasikan CFX ini masih, nah, daily-nya ada volume orboju. Apakah bisa dipastikan tetap terbentuk? Kan belum tahu. Ya, kan belum tahu ini tetap apa tidak ya. Kalau misalnya kalian beli ketika sekarang sore, nanti dibanting seperti ini teman-teman tuh. Kan awalnya kan dia full orboju, soalnya dibanting tuh. Yang harus kita hindari itu seperti ini teman-teman ya. Tujuannya candle konfirmasi itu menghindari yang tanda-tanda panah nih. Untuk menghindari ini. Untuk menghindari ini. Ini seperti ini. Jadi kalian harus tetap di jam 7. Kalau misalnya kalian ketiduran sampai sore, ya udah besok aja. Biasanya kalau time frame 4 jam ada candle konfirmasi di sore hari, itu tuh di pagi hari dia nggak ada konfirmasi candlestick, baru dia terbentuk ke sore. Ya. Nah, untuk menghindari hal seperti ini kan harus memastikan candle terbentuk di jam 7 pagi. Seperti CFX ini teman-teman, sebagai indikasi pembeliannya ya. CFX sama RNDR tuh, kalian bisa pantau ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman ya, untuk menghindari. Lumayan ya kalau misalnya kita entry di bullish engulfing ini, kita ukur persentasenya 1 hari doang tuh dapat berapa? 40% dari modal kalian. Cuman nggak segampang itu mencari candle konfirmasi ini teman-teman di time frame daily. Jadi kalau misalnya kalian gini loh guys, bilang secara ilmu ke kalian ini biar saya juga bisa dapat momentum juga. Karena saya nggak bisa sendirian nih ngecek-ngecek market kayak gini nih. Ya, jadi kalau misalnya kalian menemukan candle konfirmasi, ya udah kalian bisa informasi ke grup. Tapi jangan kalian zoom kayak gini guys ya, jangan di zoom kayak gini. Kalau kalian zoom kayak gini salah teman-teman ya. Harus kayak gini nih dijauhin. Tuh. Ya kayak gini teman-teman harus jauh, harus terbiasa. Kalau nggak ada laptop, handphone juga bisa kok. Tapi kalau better sih ada laptop. Cuman kalau memang kalian belum ada dana buat beli laptop, nggak usah maksain. Karena pengen ini harus di laptop dengan itu ya. Jadi pakai handphone pun bisa ya teman-teman ya. Pakai handphone pun bisa. Paham ya? Oke, kita Q&A abis ini. Q&A 10 atau 20 menit ke depan. Silakan ada yang mau bertanya teman-teman sini. Oke, saya scroll ke atas. Bisa minta link absen, oke udah. Untuk link absen sih udah. Kalau nggak ada layar, udah. Apakah konfirmasi morboju bisa gagal? Apa ciri jika gagal? Kalau kalian gagal menemukan candle morboju karena kalian beli di sore hari, malamnya pas pagi besok, taunya bukan morboju, yang ada hammer. Gagal itu karena kalian. Kenapa? Kalian nggak terbentuk mencari candle yang udah terbentuk valid morboju. Karena belum closing candle. Ibaratkan sekarang nih, candle full morboju nih, kalian beli. Takutnya jam 7-nya nggak full morboju gimana? Kan itu yang dimaksud dengan gagal. Ya. Kalau misalnya, Mas, saya udah beli nih saat candlestick konfirmasi nih full body. Taunya pas dia ganti candle lagi, dia malah nggak lanjut naik, malah turun. Itu ada pembelajaran di materi selanjutnya ya teman-teman. Jadi pelan-pelan belajarnya. Itu bicara tentang toleransi candlestick. Cuman nggak sekarang saya bahas, biar kalian bikin penasaran. Oke? Paham ya, Fata Aldila. Oke, maksudnya ada. Ada tapi telat melek ada, kayaknya aman super telat. Absen, oke. Doji paling tinggi berapa persen, Kak? Doji itu bukan berapa persen tingginya. Doji itu cuman ada sumbu bawah dan sumbu atas, bukan berapa persennya, teman-teman. Itu merupakan namanya apa ya? Nama candlesticknya doji lah. Ya, bukan berapa persennya. Oke? Persentase diingatkan baik-baik. Persentase itu
yang kalian fokuskan tuh target kalian. Kalian punya target nggak kalau mau terjun di kripto sebagai trader? Harus ada target. Kalau nggak ada target, setengah deh. Kalian mau kapan sadarnya? Kalau kalian mesti menahan, kalau udah di resisten, titiknya jual, kan nggak jual. Akhirnya balik ke entry, emosi. Itulah beberapa trader itu pada nggak kuat di kripto. Karena itu, ya teman-teman ya. Kenapa harus jam 7? Kalau kita mainnya mingguan gimana? Kalau mingguan di weekly time frame, Kak Yordan bisa membeli di weekly time frame-nya, diubah di hari Senin pagi jam 7 ya. Jadi weekly time frame itu di hari Senin jam 7 pagi pergantian candlestick-nya Bu Yordan. Jadi gini, kalau di hari Senin ke Minggu, yang entry Senin itu profit ya. Kalau misalnya candle-nya ada terbentuk di hari Senin. Tapi kalau misalnya candle terbentuk di daily di hari Rabu, itu masih running pun bisa sampai hari Minggu. Intinya Senin sebagai pembelian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu udah running profit. Jadi kalian harus punya rekap jurnal mingguan, punya data, ditulis secara manual. Kalau nggak paham Excel, pakai buku aja. Tanggal ditulis, profit berapa persen dari modal, kayak gitu. Kalau kalian pengen memenuhi kebutuhan, contoh, saya pengen dapat gajian tiap hari. Saya nggak mau gajian bulanan kan. Saya pengen dapat bener-bener saya pengen puterin ke kebutuhan pokok ya. Udah silakan. Ketika kalian profit 300.000, ketika kalian profit 200.000, ya kalian withdrawin aja buat kebutuhan sehari-hari ataupun buat ya self reward diri kita ya. Kalau kalian mau ngejar target harian. Tapi kalau mingguan kalian bisa hold dengan catatan weekly-nya bagus, udah berada di daerah support, udah entry full Moroboju, seperti itu ya. Kayak gitu ya Mas Jordan ya, udah paham ya. Jadi jam 7 itu sebagai entry pembelian. Itu pagi itu udah pasti proses entry, siang, sore, malam itu udah running profit. Kalau nggak percaya kalian langsung riset pribadi, nggak usah entry nggak apa-apa. Kalian banyakin riset, backtest, gak usah buru-buru pelan-pelan aja. Masih ada bab 6 loh ke depannya. Kayak gitu, oke? Nah, Gina, oke, menarik nih pertanyaannya. Tadi ada yang mau baju naik tinggi banget sampai capai resisten hanya dengan satu candle. Ya, berarti jangan dibeli ya. Kalau saran saya, kalau kenaikan ini tergantung persentasenya ya, karena Gina ya. Kalau time frame 4 jam, kalau persentasenya di bawah 10%, itu masih bisa dibeli. Tapi kalau misalnya satu candle full 20%, itu sangat volatile. Jatuhnya masih wait and see. Jangan dipaksa buat beli. Kalau satu candle full, tapi ini bicara tentang persentasenya dari time frame masing-masing. Kalau time frame 4 jam, naiknya 20% nih. Itu jangan dibeli. Wait and see. Itu jangan dikejar. Biar besok aja di daily time frame, itu mah keputusannya. Intinya yang 20, ada sih, mana saya ada sempat bagikan ke kalian ya. Cari candle yang badannya persentasenya berapa, nah itu sebagai pembelian kalian. Ya, jadi body satu candle, contoh 5% nih, dia akan melanjutkan kenaikan lagi sesuai dengan body yang sebelumnya. Kayak gitu, antara 4 atau 5%-an, ataupun bisa lebih. Nah, ketika kalian membeli dalam satu candle Moroboju, beli tuh. Naik tuh candle satu Moroboju lagi. Nah, itu kan satu Moroboju lagi kan bisa hold aja kalau misalnya candle itu masih terbentuk yang sama pada pergerakan sebelumnya. Nah, yang ketiga, kita nggak tahu kan apakah dia naik lagi, apakah masih toleransi. Atau terbentuk doji, kan kita nggak tahu. Jadi, yang terpenting Moroboju deh. Itu deh keputusan final tuh Moroboju. Jadi kalian nggak bingung-bingung lagi ya, asal beli gitu ya. Jadi secara technical analysis kalian tuh bisa memprediksi pergerakan market sebelumnya. Contoh kalau kalian mau beli emas, cocok nggak sih harga emas 1 gram segini? Apakah dalam jangka panjang ini sebagai area bottomnya, area terendahnya? Kan kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya seorang technical analysis itu memperkirakan pergerakan market. Ibaratkan harga emas 1 juta, kalian punya 100 gram. Kalau naik tuh 1.100.000, berarti kalian udah punya 10 juta ya dari 100 gram itu. Nah, contoh itu seperti itu teman-teman, analoginya. Kalau misalnya kalian beli emas harga 1 juta, 10, beli 10 gram, taunya turun jadi 900.000. Nah, kalian rugi 1 juta. Analoginya seperti itu. Jadi, seorang teknikal, kalian tahu tempat beli yang tepatnya di mana. Entah kripto, entah emas, dan yang lain. Kan technical analysis. Jarang loh ini diajarin di sekolah di kampus. Ya, jadi benar-benar ini secara finansial, secara pergerakan market ini kalian tuh harus benar-benar pahamin ini penting sih menurut saya ya. Kayak gitu ini menurut saya sendiri. Untuk ukuran persentasenya pakai penggaris ya kan Gina, kan ada penggaris tuh di aplikasi TradingView. Jadi
Makanya kalian harus terbiasa ya. Kalau nggak terbiasa atau nggak secara rutin buat belajar pelan-pelan, mungkin better kayak belajar tuh pas di malam hari lagi sunyi-sunyinya. Jadi kan bisa buka aplikasi TradingView pelan-pelan, ngecek-ngecek garis. Betul nggak sih konfirmasi candlestick yang Kak Yoga bilang tadi sore? Nah itu banyakin back test pelan-pelan aja. Nggak harus kalian selama 2 bulan ini kita belajar udah jadi profesional pun bisa. Kalau kalian jawab ujian soalnya dari pertama sampai bab 8 nilai 100. Itu kalian sih kalau misalnya kalian um, kayak gitu ya. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Saya harap kalian bisa lebih paham lagi terkait dengan analisis teknikal. Oke, dan ini benar pure ilmu yang dibagikan oleh tim Indodax itu tidak benar-benar sembarangan ya buat dibagikan. Ini khusus teman-teman yang buat ingin belajar. Oke? Fed itu Kak Matsani di time frame berapa ya? Oke, kita cek Fed ya teman-teman secara bersama. Kita cek Fed. Kita analisa secara bersama. Oke? Kita bentar ya, gambar agak delay teman-teman. Saya udah subscribe. Nah, udah muncul ya. Katanya Fed USDT. Kita cek pergerakannya dulu di sini pada time frame daily. Oke, kita ubah 4 jam. Kan sore. Oke, kita ubah 4 jam. Kan sore. Oke. Nah, untuk Fed sejauh ini masih ketahan di EMA 200. Nih, kalau dia sudah menembus EMA 200 dengan catatan candle badannya udah di EMA 200, kalian bisa melakukan pembelian. Oke, ini masih wait and see. Kenapa? Masih di area garis biru bawah. Oke, cara menampilkan garis biru yang ini gimana nih? Bentar teman-teman. Kalian ketik ini di indikator. Ini kan ada di atas nih. Indikator nih. Namanya di atas nih. Ini indikator. Kalian klik tuh. Terus EMA 20. Nah ini kayak gini. Kalian aktif. Kalian pencet. Lalu kalian setting. Aktifkan yang paling bawahnya aja. Udah selesai. Screenshot ya, screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya. Oke. Udah selesai. Next. Kita ada mau pertanyaan lagi, teman-teman? Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kalau mau tanya-tanya boleh. Contoh. Kalau untuk Fed tadi sih gue lihat masih inside bar ya. Badannya nggak terlalu tebel. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang terpenting kalau kalian nggak tahu, tanya aja di grup. Kalau nanya-nanya personal, maaf saya nggak respon teman-teman ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke grup, mana yang belum paham, tanya-tanya aja. Gak usah gengsi teman-teman, kan kita sama-sama belajar. Gak ada yang julid kok di sini, kita kan anti julid ya. Gak ada yang julid-julitan, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin kamu udah cukup paham ya. Dari bab 2 ini penting banget ya. Kalau nggak ada mau bertanya, saya akhiri nih. Oke, mungkin lanjut di grup WhatsApp aja ya untuk bertanya-tanya lebih detail terkait dengan bab kedua ini, candlestick konfirmasi dan jenis-jenis candlestick. Udah pada paham ya kalian ini udah pada jadi apa ya? Udah pada jadi technical analysis lah sebagai side job kalian. Oke, sebelum kita berakhir, saya mau minta izin on kamera dulu dong teman-teman semuanya buat dokumentasi untuk acara trading class batch 2 ini. Teman-teman bisa on kamera dong secara bersama-sama ya. Kita belajar di sore ini. Semoga dapat manfaat ilmu yang lebih baru lagi. Semoga bisa ditanamin ke generasi-generasi selanjutnya. Karena ini belum benar-benar ilmu technical analysis ini benar-benar harus yakin ini apa sih belajar di dalam lah ya. Oke, teman-teman mana nih belum pada on kamera nih? Kak Dia, Kak Bagustri, Febrisa, Natania. Ayo on kamera aja sama-sama belajar di sini bareng-bareng ya. Oke, kita tanda apa nih? Tanda X seperti biasa. Kayak gini teman-teman, kayak gini dong. Ayo semuanya kayak gini, sama-sama belajar buat penerus bangsa dan ya intinya bermanfaat ya. Oke, X dulu dong. Kak Imron X dong, boleh. Semuanya Kak Zakaria, Kak Joy, boleh dong. Kak Matsani X dulu, X sama X. Oke, kita screenshot. Sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Senyum, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah ikut trading class batch kedua. Kita akan ketemu di Senin lagi. Besok ujiannya jangan sampai salah ya. Ngerjainnya pelan-pelan aja. Bukan nggak sampai salah, kita memang belajar dari kesalahan. Tapi kalian harus teliti pelan-pelan ya.
nanti kan ada polling ujian juga kan, kalian bisa isi tuh polling-pollingnya. Terus nanti bisa diskusi juga lebih detail. Oke, jadi besok pengerjaan ujiannya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Semoga sukses nilainya 100. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.